Perkenalkan, nama saya Charles Lebow, Inspektur Polisi di Bagian Penyidikan di Kepolisian Nancy, Paris. Kali ini saya akan menceritakan mengenai kasus yang kami tangani terkait dengan ditemukannya 3 orang perempuan tua yang meninggal di rumahnya. Ceritanya dimulai dari kegiatan Robert Farrell yang berumur 46 tahun. Seperti biasa, setiap hari kerja dia meninggalkan rumahnya sebelum pukul 7.30. Ia ditemani anjingnya yang bernama Lucky. Walaupun cuma anjing geladak, Lucky piaraan yang menyenangkan baginya. Pada saat itu, hari Kamis tanggal 2 Oktober tahun 1986, cuacanya sangat bagus. Kalau saja bukan hari kerja, Farrell sangat ingin berjalan-jalan. Apalagi kawasan timur laut Prancis yang penduduknya berjumlah sekitar 100.000 itu memang lebih cocok untuk tempat bertamasya daripada tempat bekerja. Setiap pagi dalam perjalanan ke tempat kerja, Farrell menitipkan anjingnya ke flat mertuanya yang bernama Lucien Grandjean yang berumur 79 tahun yang tinggal di 9 Rue Journée Fiat. Letaknya cuma berseling 2 jalan dan rumah Farrell di 9 Cours Albert Premier. Lucky dititipkan karena Micheline, istri Farrell, juga bekerja. Putra mereka, Paul yang berumur 22 tahun menjadi mahasiswa di Paris, sementara satu lagi yang bernama Thierry yang berumur 21 tahun sedang mencari pekerjaan. Daripada ditinggal sendirian di rumah, lebih baik Lucky dititipkan pada Nyonya Grandjean. Kebetulan Lucky sangat senang kepada mertua Farrell. Nyonya Grandjean memang penyayang binatang. Sejak menjanda tahun 1953, ia melimpahkan kasih sayang kepada anjing dan kucing yang terlantar, serta kepada kedua cucunya yaitu Paul serta Terry. Juga kepada anak-anak TK tempatnya bekerja paruh waktu sebagai tukang pel. Farrell heran karena Lucky tiba-tiba berhenti di muka pintu rumah Nyonya Grandjean dan tidak mau maju walaupun diseret-seret. Biasanya anjing ini selalu bersemangat untuk cepat-cepat menemui Nyonya Grandjean, tapi sekali ini Lucky malah mengangkat kepalanya dan melolong-lolong. Farrell juga penyayang binatang, namun ia harus buru-buru ke kantor. Karena tidak sabar menghadapi tingkah Lucky, diangkatnya anjing itu dari tanah. Sambil menggendong binatang itu, ia menaiki tangga muka di pintu bangunan bertingkat 2 itu. Lucky berontak sekeras-kerasnya sampai terlepas dari pegangan majikannya. Ia lalu kabur kembali ke rumah keluarga tuanya. Robert Farrell cengang dan juga was-was. Ia coba membuka pintu, tapi terkunci. Lucien, panggilnya sambil menggedor pintu. Anda tidak apa-apa kan? Mertuanya tidak menjawab. Farrell bertambah khawatir. Lucien Grandjean sehat walafiat walaupun umurnya diambang 80 tahun. Tapi siapa tahu wanita itu mendapat serangan jantung. Cepat-cepat Farrell kembali ke rumahnya mengambil duplikat kunci-kunci kediaman mertuanya. Lucky sudah ada di rumah. Anjing itu bersembunyi di kolong tangga, tempatnya pelindung kalau sedang ketakutan. Farrell tidak mempunyai waktu lagi untuk memperhatikan Lucky. Ia bergegas kembali ke Rue Jean Fiat. Pintu dibukanya. Di lorong depan tidak ada apa-apa. Namun begitu masuk ke ruang duduk, lututnya terasa bergetar. Ada 3 mayat berkelimpangan, semua wanita. Rok mereka tersingkap dan pakaian dalam mereka robek. Bagian bawah perut mereka juga berdarah. Leher mereka digorok. Percikan darah bukan cuma menodai pakaian, tapi juga karpet, dinding, dan meja kursi. Wajah mereka bengkak dan rusak. Namun ia yakin salah satu pasti mertuanya. Ia tak tahu siapa yang 2 lagi. Baru beberapa saat kemudian ia mampu mengangkat kakinya untuk bergegas meninggalkan tempat itu dengan ketakutan. Ia bukan takut pada pembunuh, melainkan ngeri melihat kenyataan yang di luar batas perikemanusiaan. Pantas Lucky ketakutan. Rupanya anjing itu segera menyadari kejadian di balik dinding. Robert Farrell berjalan sempoyongan ke rumahnya. Rasanya ingin ia ikut berlindung ke kolong seperti Lucky. Namun karena ia manusia bukan anjing, ia memanggil polisi. Polisi sama soknya dengan Farrell. Nancy bukanlah kota yang sering dilanda kejahatan dengan kekerasan. Pembunuhan keji terhadap 3 wanita lanjut usia belum pernah terjadi dalam sejarah Departemen Penyidikan Pembunuhan di kota itu.
Dr. Marcel Loeb, seorang ahli ilmu kedokteran forensik yang masih muda, baru pernah membaca kasus seperti itu di buku-buku teks. Pembunuhnya orang sakit jiwa paling buas, katanya. Sadis dan mengidap kelainan seksual. Mungkin ia baru melarikan diri dari rumah perawatan penderita gangguan jiwa. Saya memerintahkan anak buah saya, serta detektif François Moki, mencari tahu kalau ada penderita penyakit jiwa seperti itu melarikan diri dari rumah perawatan. Di seluruh Prancis Timur, tanya Sersan Moki yang sedang merangkak di lantai untuk memeriksa kalau pembunuh meninggalkan jejak. Ya, di seluruh Prancis, tegas saya. Soalnya orang itu bukan cuma membunuh, tapi juga memperkosa dan merampok. Kotak tempat uangnya Grandjean memang ditemukan tergeletak di lantai dalam keadaan kosong. Hasil otopsi menunjukkan bahwa ketiga korban tidak diperkosa walaupun organnya disakiti. Saat kematian diperkirakan pukul 21 sampai dengan 21.30 Rabu malam. Diperkirakan ketiganya pingsan akibat pukulan-pukulan di kepala. Penggorokan dan perusakan organ seksual dilakukan setelah mereka tak sadar. Tak seorang pun dari korban sadarkan diri lagi setelah itu. Kadar adrenalin dalam darah Nyonya Grandjean normal, sedangkan dalam darah kedua korban lain tinggi. Ini bisa diartikan bahwa Nyonya Grandjean tidak menyadari bahaya. Mungkin ia korban pertama. Kedua temannya mungkin menyaksikan pembunuhan atas mertua Robert Ferrol itu. Keduanya ternyata Odette Gatinot yang berumur 61 tahun dan Michel Gatinot yang berumur 57 tahun. Leher ketiga korban hampir putus. Nyonya Grandjean menderita 17 luka, Odette 11 luka, dan Michel 14 luka. Senjata untuk melukai mereka ditemukan masih menancap di tubuh Odette, yaitu sebilah pisau daging. Odette Gatinot, pemilik toko sayur mayur di Jalan Berdekatan, yaitu di Rue de la Colline. Adiknya Michel, guru sejarah dan ilmu bumi di Lycée Chopin. Mereka tinggal di flat yang berada di atas kediaman Nyonya Grandjean. Pisau daging itu dikenali oleh Robert Ferrol sebagai milik mertuanya. Berarti pembunuh datang tanpa alat pembunuhan. Mungkin juga ia tidak berniat membunuh. Orang itu mungkin sakit jiwa, mungkin di bawah pengaruh obat bius, kata dokter keesokan harinya. Atau mungkin cuma mabuk. Pisau ini sampai bengkok. Untuk mencabutnya, rusuk Nona Odette Gatinot mesti saya gergaji. Saya malah mengira pembunuh ini berkepala dingin, jawab Sersan Moki. Soalnya semua barang berharga dari kediaman Nyonya Grandjean dikuras bersih. Saya berpendapat bahwa pembunuh mestinya remaja yang ketagihan obat bius. Saat ini rata-rata seminggu sekali ada orang lanjut usia dibunuh di timur laut ini. Umumnya pembunuhnya remaja yang kecanduan obat bius. Bedanya dengan kasus yang sedang mereka hadapi adalah jumlah korbannya 3 dan tingkat kekejamannya luar biasa. Mungkin ia terpaksa membunuh 3 orang. Ia datang untuk merampok Nyonya Grandjean, tapi Gatinot bersaudara mendengar suara ribut-ribut sehingga turun ke bawah. Pembunuh merasa 3 saksi mata terlalu berbahaya. Mereka bisa mengenali dia, jadi dia membunuh mereka, kata Sersan Moki. Masuk akal, jawab saya. Kau bilang tadi tak ada penderita sakit jiwa yang kabur. Tidak ada selama 6 bulan terakhir ini. Kini saya sedang meminta daftar pecandu obat bius yang pernah melakukan tindak kekerasan. Ternyata daftar itu panjang. Pengangguran sedang tinggi di Paris saat itu. Begitu pula jumlah pengangguran muda yang kecanduan obat bius. Menganggur dan obat bius merupakan kombinasi berbahaya, sebab obat bius memerlukan banyak uang sedangkan menganggur memiliki sedikit uang. Kebanyakan pecandu muda tidak merampok bank dan sebagainya, melainkan menodong wanita tua. Mungkin pembunuh datang tanpa bermaksud membunuh. Ia menemukan situasi yang tak dapat dikendalikannya. Tapi anehnya, mengapa nenek itu membiarkan seseorang masuk ke tempat tinggalnya pukul 21? Kata saya. Kami sudah berbicara dengan para tetangga. Kata mereka, Nyonya Grandjean akan menerima siapa saja dengan tangan terbuka. Seumur hidupnya, ia tinggal di sana dan merasa aman di situ. Ia sangat percaya pada orang-orang muda. Kepercayaannya harus dibayar mahal, komentar saya. Saat itu, polisi belum berhasil menemukan orang-orang yang patut ditahan. Mereka mempunyai sangkaan terhadap 5 orang dan mencoba menemukan saksi yang memergoki salah seorang dari tersangka di sekitar tempat itu pada malam pembunuhan. Bagian sidik jari pun belum menemukan petunjuk berguna. Para detektif melacak gerak-gerik para tersangka. Mereka yang memiliki alibi kuat bisa dikesampingkan dan yang tidak kuat diselidiki dengan seksama. 11 sidik jari ditemukan di tempat kejadian, tapi tak satu pun dianggap ada hubungannya dengan kasus pembunuhan ini.
semua sidik jari milik anggota keluarga. Di kotak tempat Nyonya Grandjean menyimpan tabungan tak ditemukan sidik jari siapapun. Pembunuh itu melakukan pembunuhan dengan pura-pura beralasan seks, padahal sesungguhnya ia merampok. Berarti ia cukup cerdik dan tidak akan meninggalkan sidik jarinya di kaleng tabungan. Para teknisi kepolisian menemukan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa pembunuh tidak langsung pergi setelah membongkar kaleng tabungan, tetapi berada cukup lama di tempat kejadian. Handuk di kamar mandi bernoda darah. Pipa pembuangan air dari kamar mandi juga mengandung cukup banyak darah. Rupanya pembunuh mengobrak-abrik isi rumah lalu mandi dulu sebelum meninggalkan tempat itu. Soalnya ada noda darah di lemari dan sebagainya. Ya mandi, kata saya. Tapi bagaimana pakaiannya? Pasti basah oleh darah. Tak mungkin ia pergi ke jalan dengan pakaian seperti itu. Pasti orang-orang yang bertemu dengannya akan melihat noda-noda di pakaiannya. Mungkin ia mengambil pakaian cucu korban, kata Sersan. Di salah sebuah lemari ada pakaian laki-laki. Kata Farrell, mertuanya biasa mencucikan pakaian cucunya, Terry. Tanyakan pada Terry, apakah pakaiannya ada yang hilang? Kalau ada, kita bisa mendapat gambaran perihal perawakannya. Terry datang memeriksa pakaiannya. Ternyata tidak ada yang hilang, katanya. Polisi menemui jalan buntu. Suatu hari saya memanggil semua anak buah saya yang menangani kasus ini. Yang kita ketahui sampai saat ini adalah tanggal 1 Oktober malam Nyonya Grandjean membiarkan seseorang pria masuk ke tempat tinggalnya. Ia mungkin kenal pada orang itu, atau ia mempunyai alasan kuat untuk membiarkan orang itu masuk. Tak ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa pembunuh masuk dengan kekerasan. Pria itu meninju wajah Nyonya Grandjean dengan keras berulang-ulang. Korbannya segera pingsan, sebab autopsi tak menemukan memar tanda perlawanan di tangan maupun di lengannya. Tak diketahui saat itu kakak beradik Gatinot menyaksikan atau tidak. Mungkin mereka baru turun kemudian dari flat mereka, yaitu ketika mendengar ribut-ribut. Yang jelas mereka pun segera ditinju sampai pingsan. Pria itu mengambil pisau dari dapur, lalu membantai dan menikam ketiga wanita itu. Ia juga mengatur agar ketiganya tampak sebagai korban perkosaan. Saat itu kepala laboratorium polisi menyela, "Pak, orang itu datang tanpa membawa senjata. Tampaknya ia tidak bersiap-siap membunuh. Mengapa ia membawa pakaian untuk ganti?" "Betul," jawab saya. "Ada beberapa hal lain yang tidak konsisten. Menggorok leher 3 wanita lanjut usia dan merusak organ seksual bukanlah tindakan normal. Tapi caranya menguras isi flat sangat sistematis. Ia juga menjalankan langkah-langkah efektif dan rasional untuk menyembunyikan identitas dan motif kejahatannya. Ada kasus yang mirip di Strasbourg tahun lalu," kata seorang detektif senior. "Remaja yang minum bermacam-macam obat bius tiba-tiba bisa berubah kepribadiannya. Ia bisa sangat rasional, lalu semenit kemudian berubah menjadi gila dan ganas. Ia masuk ke rumah seorang wanita tua dengan maksud merampok, lalu tiba-tiba ia jadi ganas dan hampir membunuh korbannya. Setelah waras kembali, ia berusaha menutupi perbuatannya. Untung saja ia grogi ketika diintegrasi. Kalau tidak, ia lolos dari jangkauan hukum." "Korbannya lolos dari maut?" "Iya, tapi tak mampu mengenali penyerangnya." Saya menyela, tak mungkin orang itu pembunuhnya Grandjean dan kawan-kawan, soalnya pasti ia masih meringkuk di penjara. "Perlu dicek dulu, apa betul ia masih di penjara?" kata Dr. Loeb. "Cek François," perintah saya kepada Sersan Moki. "Siapa nama remaja itu?" tanya Sersan Moki. "Benny Eldaba," jawab detektif yang tadi bercerita. "Ia orang Aljazair." Sersan Moki segera menelpon ke penjara Strasbourg. Benny Eldaba sudah keluar dari penjara. Begitu jawaban yang diterimanya. Ia bisa keluar berkat jasa seorang hakim yang sangat bersimpati kepada pemuda asing yang miskin dan kecanduan obat bius itu. Di mana Benny Eldaba sekarang? Tak seorang pun tahu. Benny Eldaba dicari. Strasbourg cuma kurang lebih 150 km dari Nancy. Dari berkas di kantor polisi Strasbourg diketahui Eldaba tak kenal wanita yang hampir dibunuhnya. Namun ia mengaku kepada polisi wanita itu neneknya. Ada polisi yang ingat bahwa sehari setelah pembunuhan atas Nyonya Grandjean dan kawan-kawan, polisi menerima telepon gelap dari seorang berlogat asing. Orang itu berkata wanita yang dibunuh itu neneknya. Rekaman pembicaraan telepon itu diputar kembali. Keterangan orang itu cuma singkat saja. "Nenek saya dibunuh. Saya duga ada orang membunuh nenek saya, tapi bukan saya. The Rue General de Gaulle." "Tak ada jalan Jenderal de Gaulle di Nancy," kata saya. "Yang ada Place General de Gaulle." "Sudah diperiksa, Pak," lapor Sersan Moki. "Tak ada apa-apa di sana."
Kau dengar kan tadi dia bilang Rugio, dia mau bilang Rugiorni Fiat. Tapi buru-buru dia ganti jadi general. Segera saja nama Benny Eldaba menempati peringkat teratas daftar orang-orang yang dicurigai. Tapi walaupun suaranya seperti orang asing, kok logatnya bagus, kata seorang detektif. Kata polisi Strasbourg, kalau sedang tenang, bahasa Perancis Eldaba relatif bagus. Tapi kalau sedang menggebu-gebu atau senewan, logat Aljazairnya lantas berubah mendok, ujar Moki. Loh, orang yang menelpon ini kan kentara sedang senewan, kata detektif itu pula. Namun Eldaba tetap dianggap paling patut dicurigai. Kini karena ia mempunyai banyak uang, tentu ia membeli banyak obat bius. Ia dicari lewat para informan di bidang obat bius. Ternyata Benny Eldaba tidak ditemukan. Tak didapati pula orang-orang yang mirip dengannya. Karena kakak beradik Gatino cuma korban sampingan, polisi menganggap sebaiknya penyidikan dilakukan sekitar kematian Nyonya Grandjean. Polisi kini sanksi pembunuhnya pria. Bukankah tidak temukan cairan mani di tempat kejahatan? Selidiki kenalan dan keluarganya, yang laki-laki maupun wanita, perintah saya. Segera anggota keluarga dan kenalan wanitanya bisa dikesampingkan sebab mereka memiliki alibi yang kuat. Lagi pula mana kuat wanita meninju wajah korban-korbannya sekeras itu, kata Sersan Moki. Diketahui Nyonya Grandjean memiliki dua orang putri, Jenny dan Micheline. Suami Jenny maupun Farol, yaitu suami Micheline, diketahui punya alibi yang tidak bisa disangsikan. Begitu pula keponakan laki-lakinya dan 4 sepupu Nyonya Grandjean. Tinggal kedua cucunya dong, kata saya. Bukan cucunya Pak, tapi cucu angkat, kata Sersan Moki mengingatkan. Kan Jenny maupun Micheline tidak punya anak. Si Paul sih saat itu ada di universitas yang jauhnya 300 km dari sini. Jadi si Terry itu pembunuhnya ya. Sersan Moki kelihatan kiku. Dia memang satu-satunya yang mungkin Pak. Kenapa kamu kiku? Soalnya ia tidak cocok menjalankan kejahatan seperti ini Pak. Ia tidak kecanduan obat bius maupun premium. Memang di sekolah ia tak sepandai kakaknya, tapi waktu berdinas militer, ia diangkat menjadi kopral. Setelah selesai dinas militer, ia menjadi satpam. Tapi dipecat gara-gara memiliki pistol tanpa surat izin. Kini ia sedang mencari pekerjaan. Kegiatannya antara lain main kartu di tempat minum Shashjian. Dengan taruhan uang kah? Ya, berjudi. Ia bukan penjudi ulung. Mana bisa menang melawan The Coco Girls. Apa itu The Coco Girls? Itu Pak, 4 gadis muda dan seksi yang populer gara-gara muncul di TV. Tapi di TV sih mereka tidak sebut-sebut sebagai penjudi. Coba kau usut dengan seksama, perintah saya. Sudah Pak. Ia tak punya uang sedikit pun tanggal 1 Oktober, tapi tanggal 2 Oktober, ia membayar semua utang judinya. Gerak-gerik Terry diikuti dengan cermat. 5 hari kemudian, detektif yang ditugaskan berjudi dengan Terry Farol melaporkan bahwa pemuda itu mulai berutang. Keesokan harinya, ia menawarkan sebuah cincin intan kepada peramu minuman di bar. Detektif yang mengamatinya sudah siap, ia tertangkap basah. Cincin itu cincin pertunangan Nyonya Grandjean. Thierry Farol menyangkal keras. Ia menyatakan cincin itu hadiah dari neneknya. Laboratorium polisi menemukan bekas darah manusia di cincin itu. Sedangkan buku-buku jari Terry memperlihatkan bekas-bekas luka akibat menunjuk keras-keras. Akhirnya ia mengaku juga. Katanya ia ingin meminjam uang 1.000 franc kepada neneknya untuk berjudi. Biasanya neneknya memberi, karena ia tidak pernah memberitahu uang itu untuk judi. Sekali ini Nyonya Grandjean menolak. Thierry lantas meninju neneknya sampai pingsan. Ketika sedang mengobrak-abrik lemari neneknya, kakak beradik Gatinot datang karena mendengar ribut-ribut. Mereka kenal Thierry, jadi Thierry membunuh ketiga wanita itu. Di depan hakim, Thierry bersikap kasar. Ia bahkan mencoba menyerang para pejabat pengadilan, para wartawan dan para saksi. Sikap itu tentu merugikan di mata juri. Tanggal 24 Juli tahun 1987, pengadilan menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepadanya. Tidak diketahui siapa penelpon gelap yang diperkirakan orang asing itu. Benny Eldaba pun tak diketahui rimbanya.